Penerimaan peserta didik baru SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2020-2021 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. PPDB 2020 dapat diakses melalui website ppdb.jakarta.go.id. Kebijakan PPDB dari rumah tahun 2020. PPDB tanpa berkumpul di sekolah, yaitu mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. PPDB daring atau online, yaitu PPDB dari rumah. Apa itu PPDB dari rumah? Yaitu pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik. Verifikasi pendaftaran online dari rumah oleh admin atau operator sekolah. Melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh peserta didik. Ketentuan khusus. Calon peserta didik dari jalur pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan dibuktikan dengan SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang mencantumkan nama calon peserta didik dan sekolah pilihan dengan mempertimbangkan jarak antara sekolah pilihan dengan tempat tinggal atau tempat pembinaan. Tidak ada lagi penambahan usulan untuk calon peserta didik yang berasal dari jalur pembinaan olahraga prestasi. Daya tampung dihitung berdasarkan jumlah kursi tersedia dikurangi jumlah peserta didik yang tidak naik kelas. Penetapan yonasi akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan masukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Calon peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP atau Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus merupakan calon peserta didik yang masih memiliki KJP atau KJP Plus aktif. Calon peserta didik dari orang tua pemegang Kartu Pekerja Jakarta harus terdaftar pada KK yang sama dengan orang tuanya. Calon peserta didik dari orang tua pemegang Kartu Pengemudi Jaklingko harus terdaftar pada KK yang sama dengan orang tuanya. Calon peserta didik yang tercatat dalam basis data terpadu Dinas Sosial dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak yang berkompeten. Jalur PPDB 2020-2021. Jalur inklusi, yaitu anak berkebutuhan khusus, dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog atau dokter atau pihak yang berkompeten dan warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019. Jalur afirmasi, yaitu jalur yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau anak yang berprestasi dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Calon peserta didik yang dapat mendaftar melalui jalur afirmasi, yaitu anak asuh panti, pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP, atau Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus, anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Jaklingko, anak pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan, anak yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Dinas Sosial, dan anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Jalur yonasi, yaitu jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang telah tinggal dalam suatu yona sekurang-kurangnya mulai tanggal 1 Juni 2019 dan dibuktikan dengan kartu keluarga. Yona ditetapkan berdasarkan kelurahan atau irisan kelurahan. Jalur prestasi, yaitu jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik berdasarkan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Prestasi non-akademik berdasarkan prestasi kejuaraan
yang diraih oleh peserta didik. Jalur prestasi ini tidak berlaku untuk pendaftaran peserta didik pada PAUD dan SD. Jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Perpindahan orang tua. Jalur yang disediakan bagi calon peserta didik baru karena perpindahan domisili orang tua atau wali peserta didik dengan alasan tugas. Anak dari ASN, TNI, Polri yang pindah tugas negara dibuktikan dengan surat keputusan dari instansi terkait pertanggal 1 Januari 2020. Anak guru, yaitu jalur yang disediakan bagi calon peserta didik baru yang merupakan anak kandung dari guru yang bertugas di satuan pendidikan tujuan. Dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan. Persyaratan untuk jenjang SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk jenjang SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang tercatat dalam kartu keluarga atau KK. Memiliki nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1 SD, SDLB, MI, paket A atau SKYBS untuk masuk jenjang SMP. Memiliki nilai rapor lengkap SMP, SMPLB, MTS, paket B atau SKYBS untuk masuk jenjang SMA atau SMK. SMK dengan bidang keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus. Catatan, warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019. PPDB jenjang SMP dan SMA. Jalur inklusi yaitu anak berkebutuhan khusus, kuota 2 siswa perhubungan belajar, seleksi menggunakan usia. Jalur afirmasi untuk anak panti, pembinaan olahraga berprestasi berkelanjutan, anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penugasan COVID-19, tanpa kuota, tanpa seleksi. Anak berkebutuhan khusus, anak panti, pembinaan olahraga berprestasi berkelanjutan, anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penugasan COVID-19, jadwal pendaftaran 15 dan 16 Juni 2020, lapor diri 17 dan 18 Juni 2020. Untuk jalur afirmasi, yaitu anak terdata dalam DTKS, anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, anak pemegang kartu KJP atau KJP Plus, anak dari pengemudi Jaklingko, kuota 25%, seleksi menggunakan usia, pendaftaran tanggal 19, 20, 22 Juni 2020, dan lapor diri tanggal 23 dan 24 Juni 2020. Jalur Yonasi. Domisili berbasis kelurahan. Kuota 40%. Seleksi dengan usia. Pendaftaran 25 sampai dengan 27 Juni 2020 dan lapor diri tanggal 29 dan 30 Juni 2020. Jalur prestasi akademik. Kuota 20%. Seleksi dengan nilai rapor dan akreditasi sekolah. Pendaftaran 1 sampai 3 Juli 2020. Dan lapor diri tanggal 4 dan 6 Juli 2020. Jalur prestasi non-akademik, kuota 5%. Seleksi prestasi atau sertifikat. Pendaftaran tanggal 15 dan 16 Juni 2020. Lapor diri 17 dan 18 Juni 2020. Jalur prestasi luar DKI, kuota 5%.
Seleksi nilai raport dan akreditasi sekolah. Pendaftaran 1-3 Juli 2020 dan lapor diri tanggal 4 dan 6 Juli 2020. Jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Kuota 5%. Seleksi nilai rapor dan akreditasi sekolah. Pendaftaran tanggal 15 Juni sampai dengan 3 Juli 2020. Lapor diri tanggal 4 dan 6 Juni 2020. PPDB jenjang SMK. Jalur inklusi, yaitu anak berkebutuhan khusus. Kuota 2 siswa per rombongan belajar. Seleksi menggunakan usia. Jalur afirmasi untuk anak panti. Pembinaan olahraga berprestasi berkelanjutan. Anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penugasan COVID-19. Tanpa kuota. Tanpa seleksi. Untuk anak berkebutuhan khusus, anak panti, pembinaan olahraga berprestasi berkelanjutan, dan anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penugasan COVID-19, jadwal pendaftaran 15 dan 16 Juni 2020, dan lapor diri 17 dan 18 Juni 2020. Untuk jalur afirmasi anak terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, anak pemegang kartu KJP atau KJP Plus, anak dari pengemudi Lingko, kuota 35%. Seleksi dengan usia. Pendaftaran tanggal 19, 20, dan 22 Juni 2020. Lapor diri tanggal 23 dan 24 Juni 2020. Jalur prestasi akademik. Kuota 50%. Seleksi nilai rapor dan akreditasi sekolah. Pendaftaran 1-3 Juli 2020 dan lapor diri tanggal 4 dan 6 Juli 2020. Untuk jalur prestasi non-akademik, kuota 5%. Seleksi dengan prestasi atau sertifikat. Pendaftaran 15 dan 16 Juni 2020, lapor diri tanggal 17 dan 18 Juni 2020. Jalur prestasi luar DKI, kuota 5%. Seleksi nilai rapor dan akreditasi sekolah. Pendaftaran tanggal 1-3 Juli 2020, lapor diri tanggal 4 dan 6 Juli 2020. Jalur pindah tugas orang tua dan anak guru, kuota 5%. Seleksi dengan nilai rapor dan akreditasi sekolah. Jadwal pendaftaran 15 Juni sampai dengan 3 Juli 2020 dan lapor diri tanggal 4 dan 6 Juni 2020. Mekanisme pendaftaran PPDB dari rumah. Pendaftar dapat mempelajari teknis pendaftaran dan status kursi secara daring di ppdb.jakarta.go.id. Pendaftaran daring dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau wali. Verifikasi pendaftaran daring oleh admin atau operator. Melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh peserta didik.